Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Redindi Sanistia, NIM 1920802012. Di sini saya akan menyampaikan hasil review jurnal kimia organik dengan judul Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sungkai. Nama latinnya Veronema Chenskens Jack terhadap pertumbuhan Escherichia coli dengan metode difusi cakram Kirby-Bauer. Ditulis langsung oleh D. Francisca, D.N. Kahanjak, Alfred Hennety pada tahun 2020. Oke, jadi yang pertama itu ada latar belakang, yang mana latar belakang ini adalah hal utama yang harus kita lihat atau lebih kurang bisa kita sebut yaitu sebagai alasan kuat kita untuk meneliti penelitian bahan alam tersebut. Nah, penyakit diare itu adalah salah satu kondisi serius dan bahaya yang salah satu penyebabnya itu adalah bakteri Escherichia coli. Bakteri ini itu berada di usus besar manusia. Data yang ditemukan oleh WHO itu menunjukkan bahwa setidaknya 1 balita meninggal karena diare per detiknya. Sementara di Kalimantan Tengah sekitar 2,6% angka diare. Sungkai merupakan tanaman yang dengan mudah ditemukan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Nah, daun muda sungkai ini digunakan sebagai obat tradisional dan berpotensi sebagai antibakteri. Salah satu contohnya itu untuk mengurangi atau mencegah diare dengan meminum ekstrak daun sungkai ini. Selanjutnya itu ada rumusan masalah, yang mana pada rumusan masalah ini itu diharapkan kita nantinya bisa menjawab semua rumusan masalah kita itu di pembahasan nantinya. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana hasil identifikasi kandungan ekstrak daun sungkai dan bentuk perbandingan dari masing-masing kelompok perlakuan dengan uji post hoc. Yang kedua, bagaimana ukuran zona hambat pada pertumbuhan Escherichia coli terhadap pengaruh ekstrak etanol daun sungkai. Kemudian ada tujuan dan manfaat, yang mana tujuan ini itu harus jelas mengapa kita mau melakukan penelitian ini gitu. Kita harus tahu tujuan utama kita untuk melakukan penelitian ini, dan juga kita harus melihat tuh manfaat dari penelitian ini nantinya itu untuk apa. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol daun sungkai dalam menghambat pertumbuhan si bakteri E. coli ini. Nah, yang diamati langsung dengan metode cakram Kirby-Bauer. Kemudian untuk mengetahui ukuran zona hambat pertumbuhannya terhadap ekstrak etanol daun sungkai. Dan terakhir itu juga untuk mengetahui hasil identifikasi kandungan ekstrak daun sungkai ini. Yang mana nanti masing-masing itu dikelompokkan berdasarkan konsentrasinya melalui uji post hoc. Nah, manfaatnya itu diperoleh aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol daun sungkai guna mengurangi dan mencegah diare. Selanjutnya itu ada prosedur kerja, yang mana dalam bentuk diagram alir. Pertama itu untuk menghasilkan filtrasinya, daun sungkai sebanyak 6 kg dibersihkan dan dihancurkan dengan blender. Lalu diayak-ayak dengan nomor 60 mes menjadi serbuk simplicia. Selanjutnya dimaserasi, kemudian hasilnya filtrat maksudnya sebanyak 5.200 ml diuapkan dengan water bath di suhu 84 derajat Celcius selama 17 jam. Diamati dan dicatat kemudian hasil. Untuk uji kandungan senyawa dan zona hambatnya, ekstrak daun sungkai sebanyak 62 gram ditambah etanol 96%, lalu dibuat
dalam berbagai konsentrasi yaitu 25%, 50%, 75%, dan 100%. Dicatat dan diamati hasil. Nah, yang terakhir itu untuk uji aktivitas antibakterinya, koloni E. coli-nya itu ditumbuhkan pada cawan Petri, kemudian ditambahkan MHA atau Muller Hinton agar diletakkan di kertas sakram Kibi Bauer yang sudah direndam dalam ekstrak daun sungkai 15 menit. Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius, dihitung dan dijumlahkan sesuai pengulangan kita selama proses penelitian, terus diamati dan dicatat, kemudian hasil. Oke, selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan, yang mana sudah terlihat itu tabel pertama adalah hasil identifikasi kandungan daun sungkai. Nah, yang mana sudah terlihat jelas senyawa yang terkandung di dalam daun sungkai ini itu lebih banyak ada atau positif itu alkaloid dan fenolik atau tanin. Nah, berdasarkan identifikasinya, untuk menguji alkaloid itu ialah lapisan heksana ditambah asam nitrat yang pekat, kemudian ditambah asam sulfat, hasilnya terbentuk warna kuning. Kalau untuk uji fenolik atau taninnya, itu lapisan etanol ditambah FeCl3, nanti hasilnya itu terbentuk cincin warna hijau. Nah, senyawa yang ada di dalam daun sungkai ini kemungkinan antara alkaloid sama fenolik atau taninnya yang berpengaruh pada pencegahan diare itu. Untuk tabel kedua, itu adalah hasil pengukuran zona hambat pada pertumbuhan E. coli yang diberikan ekstrak etanol daun sungkai menggunakan metode Kirby-Bauer. Nah, di situ kelihatan bahwa hasil ukur diameter zona hambatnya itu dianalisis lebih lanjut menggunakan data. Pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan kurang dari 30, oleh karena itu uji Shapiro-Wilk pengujiannya ini lebih sensitif untuk menilai normalitas distribusi data. Nah, kelihatan lagi kan bahwa yang kandungan senyawa yang positif atau yang paling banyak terdapat di daun sungkai tadi ialah itu yang zona hambatnya paling memungkinkan untuk menghambat si bakteri tadi. Selanjutnya, tabel ketiga itu ialah perbandingan masing-masing kelompok perlakuan, yang mana konsentrasinya itu dipisahkan 25, 50, 75, dan 100% tadi, yang diuji dengan post-hoc. Nah, di situ terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Bisa dilihat langsung bahwa yang konsentrasi 25% ini, itu zona hambatnya masih minimum. Nah, yang terakhir itu ada pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konsentrasi 25% masih didapatkan zona hambat meskipun minimum dilihatnya. Nah, dari zona hambat yang ada di sekeliling cakram, zona yang lebih besar itu dapat terlihat pada konsentrasi 100%. Nah, seperti yang kita lihat tadi, itu dibanding dengan yang 75, 50, dan 25, besar zona hambat yang terbentuk berbanding lurus dengan tingginya konsentrasi ekstrak yang digunakan. Nah, hal ini itu berarti bahwa aktivitas antibakteri itu juga semakin tinggi. Semakin lama proses inkubasi yang kita lakukan, itu maka diameter zona hambat yang zona hambatnya itu akan semakin luas gitu. Nah, hal ini itu karena senyawa aktif yang ada di dalam ekstrak tersebut. Senyawa aktif itu yang kita bahas di awal tadi ialah alkaloid dan fenolik atau tanin. Nah, kemudian nanti terbentuknya zona hambat pada setiap konsentrasi. Nah, itu tadi kan pembentukan zona hambat ini itu diakibatkan oleh senyawa aktif yang dimiliki oleh daun sungkai. Nah, kandungan tersebut itu memiliki aktivitas yang dapat digunakan sebagai antibakteri, yang mana nanti membran sel bakteri itu dirusak dan dihancurkan keutuhannya oleh alkaloid atau flavonoid dengan membentuk
senyawa kompleks baru terhadap protein ekstrasel sehingga membran sel itu nanti rusak, tidak bisa diperbaiki kembali. Nah, fungsi saponin itu tadi sebagai antibakteri adalah bekerja dengan merusak porin di membran luar dinding sel bakteri. Nah, rusaknya porin inilah nanti sebagai jembatan untuk jalan atau keluar masuknya senyawa. Ini referensi jurnal yang saya dapatkan, bisa diakses langsung melalui link ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah saya memohon ampun. Zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.